Halo semuanya, balik lagi bersama kami, kelompok 3A, Latsar CPNS BMKG Angkatan 20 yang akan membahas mengenai pelayanan publik ditinjau dari artikel mengenai pelayanan publik di Jepang. Di sini kami, kelompok 3A, Latsar CPNS BMKG Angkatan 20 tahun 2021 beranggotakan Muhammad Ahadi, Muhammad Gilang Ramadan, Nabila Ardiana, Patria Wirayuda, dan Piman Yoga. Berikut ini merupakan daftar isi terkait materi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama, kelebihan dan nilai-nilai yang dibangun dalam artikel, yang kedua, prasyarat dan alternatif kebijakan, dan yang ketiga, lesson learned. Untuk slide selanjutnya adalah kelebihan dan nilai yang dibangun pada kasus pelayanan publik. Untuk poin yang pertama adalah tata ruang kantor yang seragam dari pimpinan hingga staf teknis duduk bersama dalam satu ruangan yang tanpa sekat, sehingga semua kegiatan dapat terlihat oleh semua orang. Yang kedua, pimpinan hingga staf mengejar masyarakat dalam melakukan pelayanan publik agar cepat terselesaikan. Dan yang ketiga, memiliki kebanggaan berprofesi sebagai abdi negara. Kebanggaan tersebut menutupi penghasilan yang tidak berbeda dengan profesi lainnya. Selanjutnya, pekerja Jepang melayani secara teliti namun tidak menyulitkan serta berlandaskan kejujuran. Karena sistem yang berlandaskan kejujuran akan cepat maju dan meningkat, sekaligus sangat efisien. Poin selanjutnya adalah memberi pelayanan dan perhatian maksimal untuk semua orang. Selain poin-poin yang sudah disebutkan sebelumnya, kekeliruan dalam bekerja menyangkut kehormatan negara menurut warga Jepang, dan para dokter serta perawat rumah sakit pemerintah dan swasta melayani dengan keramahan yang tidak berkurang serta prosedur yang sama sederhananya. Keramahan di sini berarti keramahan yang sebenarnya. Proses untuk keluar dan masuk dari rumah sakit di Jepang sama mudahnya tanpa memandang status ekonomi. Dan yang terakhir adalah tidak menjadi sebuah keharusan bagi seorang pasien untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran di hari ia harus keluar dari rumah sakit. Tagihan baru akan datang 2 bulan kemudian. Menurut warga Jepang, saling percaya adalah kuncinya. Prasyarat penerapan WOG. Yang pertama, adanya komitmen pelayanan publik. Adanya kesadaran sikap dan perilaku dari pelayan publik yang humanis yang berdasarkan tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin dalam bekerja sehingga dapat memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Selanjutnya, cara kerja baru. Kondisi dengan keberadaan multisektor di dalamnya, diharapkan adanya keahlian dan kefleksibilitasan dengan mengikuti atau menyesuaikan segala perubahan yang mungkin terjadi, juga dengan bersikap kooperatif. Kemudian, pelayanan yang praktis, jelas, dan pasti. Prosedur dan tata cara pelayanan secara mudah, cepat, dan tepat, serta adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur dan tata cara pelayanan agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Dan pelayanan yang tidak diskriminatif, responsif, dan transparan. Penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi publik untuk mengetahui segala hal terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Penyelenggara pelayanan publik tidak boleh membedakan publik yang akan dilayani. Penyelenggara pelayanan publik juga wajib mendengar dan memenuhi yang menjadi kebutuhan publik. Dan yang terakhir yakni cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program, dan pelayanan. Melalui pendekatan kolegial, di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Selain itu juga fokus pada outcome dari proses WOG, serta melibatkan publik atau masyarakat di dalamnya. Selanjutnya, studi kasus. Saat ini, Indonesia telah memiliki mall pelayanan publik. Fasilitas ini merupakan bentuk baru dari sistem pelayanan publik di Indonesia. Mall pelayanan publik mencakup banyak sektor pelayanan publik dalam satu atap. Mall pelayanan publik ini memberikan pelayanan yang praktis, jelas, dan pasti. Lalu, memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, responsif, dan transparan.
Di sini dengan adanya mall pelayanan publik dapat menumbuhkan komitmen pelayanan publik yang ideal. Nah, dari poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah belajar mengenai pelayanan publik yang ada di Jepang. Namun, mall ini belum merata di seluruh Indonesia. Diharapkan kedepannya fasilitas ini ada di seluruh kabupaten atau kota yang ada di Indonesia demi memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang maksimal. Kemudian masuk ke bagian lesson learn. Lesson learn adalah suatu proses pembelajaran dari kegiatan yang dilakukan. Ada banyak keuntungan dari lesson learn, di antaranya 1. Belajar dari kesalahan apa yang pernah dilakukan. 2. Mengulangi good practice atau hasil yang baik. 3. Menghindari atau mencegah bad practice atau bad experience terulang kembali. 4. Memitigasi resiko yang sama untuk muncul di proyek yang baru. 5. Mempunyai pendekatan konsisten untuk penyelesaian isu-isu proyek. 6. Dapat menduplikasi proses dengan lebih baik. Dan yang terakhir, katalis untuk mempercepat proses pembelajaran personal ataupun organisasi. Selain melalui kegiatan, lesson learn juga dapat diperoleh dari catatan perjalanan ataupun catatan kegiatan dari pengalaman orang lain. Ada beberapa lesson learn yang dapat kita ambil dari artikel "Kita Harus Banyak Belajar dari Jepang". Di antaranya, 1. Kondisi kantor pemerintahan dan pelayanan publik. 2. Kemudahan dan fasilitas dari pelayanan publik. 3. Kesalahan tidak hanya dengan solusi minta maaf, tetapi ada pelayanan lebih. 4. Pelayanan dengan kejujuran dan perhatian. Dan yang kelima, sistem yang bekerja dan melindungi. Mengenai kondisi kantor pemerintahan dan pelayanan publik, kondisi di sini berkaitan dengan pegawai dan sistem pelayanannya. Para pegawai mulai dari jam masuk kantor sampai jam pulang kantor bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka senantiasa bergerak dan tidak mengerjakan pekerjaan yang sia-sia ataupun bersantai ria. Kondisi tata ruangan kantor juga memungkinkan para pimpinan dapat lebih mengawasi stafnya karena berada di satu ruangan yang sama tanpa sekat. Dalam hal pelayanan, mereka sangat serius untuk melayani masyarakat. Meskipun begitu, mereka tetap bergaji sesuai dengan standar upahnya. Hal ini menjelaskan bahwa para pegawai memiliki kebanggaan yang tinggi terhadap pekerjaannya. Apabila bekerja hanya sesuai dengan jam kerjanya, maka akan dianggap tidak memiliki niat bekerja. Kemudian mengenai kemudahan dan fasilitas dari pelayanan publik, beberapa pelayanan di kantor pemerintahan Jepang memberi kemudahan untuk mengurus dokumen tertentu. Selain mudah, hal yang perlu diperhatikan adalah ketelitian. Di Jepang, kejujuran menjadi hal yang penting untuk diutarakan, sehingga beberapa persyaratan dengan surat-surat pembuktian tidak terlalu diperlukan. Hal ini karena sistem yang berlandaskan kejujuran akan cepat maju dan meningkat sekaligus sangat efisien. Selain adanya kemudahan, pelayanan di Jepang juga memperlihatkan pemberian fasilitas dalam arti pelayanan yang prima, di mana ketika mengalami kesulitan, akan dijelaskan proses-prosesnya dan diantarkan sampai ke tempat untuk pengurusan berkasnya. Hal ini karena semua urusan yang masuk ke kantor pemerintahan harus mempunyai solusinya. Solusi tersebut dijalankan dengan melalui pelayanan dan perhatian yang maksimal, meskipun untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus atau kurang beruntung. Ketika sempat menjalani pengurusan dokumen di tempat yang sama, maka pegawai akan mencari berkasnya dengan teliti meskipun berada di divisi lain. Kemudian mengenai kesalahan, tidak hanya dengan solusi minta maaf tetapi ada pelayanan lebih, yaitu kesalahan pelayanan di Jepang. Dalam hal ini contohnya adanya tagihan listrik yang melonjak. Ketika disampaikan ke perusahaan, maka petugas akan langsung menuju lokasi. Tidak hanya meminta maaf saja, akan tetapi juga memberikan bingkisan sebagai permohonan maaf. Hal ini terjadi karena sudah terpatri dalam diri mereka bahwa kekeliruan dalam bekerja menyangkut dengan kehormatan di negaranya. Kemudian mengenai pelayanan dengan kejujuran dan perhatian, kejujuran sudah membekas sebagai prasyarat utama keberhasilan dalam pelayanan. Dalam hal ini, pelayanan memberikan penjelasan mengenai baik buruknya sesuatu,
Selain itu, tidak adanya transaksi jual beli yang menyebabkan ketidakikhlasan dari pembeli. Dalam hal perbankan, sistemnya cukup bagus di mana menyediakan uang recehan untuk berdagang dan vending machine yang tersebar merata. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan harus memberikan solusi tanpa merugikan orang lain. Selain itu, perlunya keramah tamahan pelayan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Salah satu contohnya adalah pelayanan di rumah sakit, di mana pelayanan untuk orang dengan asuransi kesehatan tidak akan mendapat perlakuan yang berbeda dari yang biasanya. Semuanya dianggap sama dan diberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini karena sudah terbentuk pemikiran bahwa orang-orang sehat lebih mampu memajukan bangsa dan negaranya, sehingga konsen negara dalam hal kesehatan mendapat perhatian yang tinggi. Kemudian mengenai sistem yang bekerja dan melindungi. Adanya ketegasan petugas pelayanan dalam memberikan fungsi kontrol dan pengambilan keputusan, serta pengguna yang menaati aturan, menjadikan sistem bekerja dengan sangat baik. Selain itu, tersedianya sistem dan sarana transportasi umum yang nyaman, menjadikan keinginan untuk memiliki kendaraan pribadi menurun. Sistem transportasi yang menggunakan energi terbarukan akan menimbulkan dampak yang besar pada pengurangan polusi udara di lingkungan sekitar. Sistem ini akan menjadikan lingkungan menjadi nyaman dan bersih. Pemerintahan yang konsen dalam melestarikan alam menjadikan terbentuknya masyarakat yang menghargai kebersihan dan kerapian. Hal ini akan menimbulkan adanya kesadaran ruang publik agar tidak berbuat hal buruk terhadap sekelilingnya. Selain itu, perlunya hidup yang well prepared juga akan menjadi pendukung adanya pelayanan publik yang maksimal. Pelayanan publik yang maksimal akan turut membentuk perlindungan yang baik kepada masyarakat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.